Hai semua, perkenalkan nama saya Justinus Waratwelan. Pada video kali ini saya akan mengerjakan tugas mata kuliah proyek aplikasi sistem informasi. Oke, soalnya yaitu jelaskan fungsi dari komponen-komponen yang terdapat di dalam aplikasi Microsoft Visual Studio 2010. Oke. Baik, teman-teman, kita buka Microsoft Visual Studio 10 yang sudah saya install ya teman-teman aplikasinya. Oke, kita jelaskan pertama dari pointer ya teman-teman. Apa itu fungsi pointer? Fungsi dari pointer itu untuk memilih pointer mouse untuk melepaskan dari objek-objek toolbox ya teman-teman. Oke, seperti di saat kita menggunakan background worker seperti ini dan kita ingin mengganti ke ini seperti yang ininya menjadi seperti ini ya teman-teman, kursor kita ubah kembali seperti ini. Oke, sudah tadi itulah fungsi pointer. Sekarang yang kedua, background worker. Oke, apa dari fungsi dari background worker ini, yaitu mengeksekusi operasi tertentu atau di the read line teman, seperti ini. Coba seperti ini teman. Yang ketiga, bidding navigator yaitu menyediakan antarmuka untuk navigasi dan manipulasi data yang dikaitkan dengan form. Seperti ini, kita coba bidding navigatornya. Oke, seperti ini teman-teman, bidding navigatornya. Yang keempat yaitu bidding source. Apa fungsi dari bidding source? Kita coba teman-teman. Oke, bidding source itu yaitu mengkapsulasi sumber data untuk sebuah form dan menyediakannya. Teman-teman, itu dari fungsi dari bidding source. Yang kelima, button. Oke teman, button. Itu fungsi dari button yaitu untuk menerima klik dari pengguna. Jika pengguna mengkliknya maka kode tertentu bisa dieksekusi. Itulah fungsi dari button ya teman-teman. Oke, sekarang checkbox. Fungsi dari checkbox itu yaitu untuk menerima tanda centang dari pengguna jika pengguna mencentangnya. Oke, sekarang kita coba. Oke, ini teman-teman, fungsi dari checkbox ya teman-teman. Ini selanjutnya yaitu checklist box. Oke, apa fungsi dari checklist box? Yaitu menampilkan item-item seperti list box biasa, namun dengan checkbox dia di sebelah kirinya sehingga satu list box bisa menerima 2 atau lebih item. Oke, sekarang kita coba. Oke, seperti ini. Oke, yang selanjutnya yaitu color dialog teman-teman. Apa fungsi dari color dialog? Yaitu menampilkan warna-warna untuk dipilih. Oke, sekarang kita coba. Oke, ini teman. Oke, nanti kita pilih warnanya ya, color dialognya di sini teman-teman. Oke, sekarang selanjutnya kita ke combo box ya teman-teman. Kita coba dulu combo boxnya. Oke, seperti ini. Fungsi dari combo box ini yaitu menampilkan item-item namun dalam bentuk hanya satu terlihat. Jika pengguna mengklik combo box, barulah semua item di dalamnya akan kelihatan ya teman-teman. Ini nanti kita ingin mengkliknya, kita mengkliknya di ujung sini ya teman-teman. Oke, selanjutnya konteks menu strip ya teman-teman. Kita coba dulu fungsi dari konteks menu strip ini. Oke, di sini teman-teman. Konteks menu strip ini yaitu menampilkan menu shortcut jika pengguna mengklik kanan pada item. Oke, itulah fungsi dari konten menu strip. Selanjutnya itu data grid view ya teman-teman. Kita coba data grid view. Oke, seperti ini ya teman-teman. Data grid view-nya seperti ini. Data grid view ini yaitu menampilkan data dalam bentuk tabel yang biasa dimodifikasi. Ini fungsi dari teman-teman data grid view ya teman-teman. Oke, selanjutnya data set. Coba lihat data setnya. Oke, data set yaitu fungsinya merupakan presentasi data dari sumber data di memori ya teman-teman. Sumber data merupakan
merupakan presentasi data dari sumber data di memori. Oke, itu dataset. Yang selanjutnya itu date time picture. Ya, ini ya teman-teman. Coba. Oke, date time picture yaitu munculnya seperti ini, yaitu memungkinkan pengguna menampilkan tanggal dan memilihnya. Selanjutnya, tanggal dan waktu yang dipilih dapat dimodifikasi menggunakan format-format tertentu ya teman-teman. Seperti ini. Itu yaitu fungsi dari date time picture. Oke, selanjutnya directory entry ya teman-teman. Kita coba directory entry-nya. Oke, misalnya di situ kita memperbesar kembali. Nah, oke. Fungsi dari directory entry ini yaitu mengkapsulasi node atau objek di hierarki aktif directory atau AD di Windows Server ya teman-teman. Itu fungsi dari ini directory ini teman-teman, directory entry ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke directory searcher. Kita coba. Oke, muncul di sini. Directory searcher ini fungsinya yaitu melakukan query terhadap aktif directory ya teman-teman. Oke, selanjutnya yaitu domain up down. Domain up down ini fungsinya yaitu oke di sini teman-teman. Domain up down ini berfungsi untuk menampilkan nilai string yang ditampilkan pengguna dari daftar item ya teman-teman dengan cara mengklik ini teman-teman, dua tombol atas dan bawah atau up dan down ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita masuk ke error provider. Coba dulu. Oke. Fungsi dari error provider ini yaitu menentukan dukungan untuk inisialisasi data, inisialisasi transaksi ya teman-teman, inisialisasi transaksi. Oke. Selanjutnya kita masuk ke event log. Event log ya. Event log ini menyediakan interaksi dengan event log dari Windows ya teman-teman. Oke, selanjutnya file system watcher ya teman, yaitu fungsi dari file system watcher ini kita lihat yaitu memonitor perubahan sistem file dan mengeksekusinya event ketika ada perubahan directory atau file ya, teman-teman. Fungsi dari ini teman-teman, file system watcher ini teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke flow layout panel. Coba. Fungsi dari layout panel ini yaitu menangani layout dan komponennya kemudian mengaturnya dalam layout yang otomatis. Oke. Selanjutnya kita masuk ke folder browser dialog teman-teman. Dari fungsi dari folder browser dialog ini yaitu menampilkan kotak dialog yang meminta pengguna untuk memilih folder yang ada ya teman-teman. Ini ya seperti ini teman-teman, seperti kita memblokir teman-teman. Itu fungsi dari folder browser dialog ya teman-teman. Selanjutnya font dialog. Coba font dialog. Oke, font dialog ini yaitu menampilkan kotak dialog yang meminta pengguna untuk memilih font yang ada. Oke ya teman-teman. Oke, seperti itu. Itu dari fungsi dari font dialog. Sekarang kita lanjut ke group box. Oke, kita klik group box. Coba kita lihat. Oke, ini seperti ini. Fungsi dari group box ini yaitu mengelompokkan kontrol dalam satu kotak untuk mempermudah pengaturan dan manajemen antar muka ya teman-teman. Itu fungsi dari group box. Selanjutnya masuk ke help provider ya teman-teman. Help provider itu F1. Fungsi dari help provider ini yaitu menyediakan bantuan pop-up atau online untuk sebuah kontrol ya teman-teman. Fungsi dari help provider ini. Oke, selanjutnya itu HS scroll bar ya teman-teman. HS scroll bar ini berfungsi untuk memungkinkan komponen induk untuk mengulirkan isinya secara horizontal
Kontrol ini tidak dapat diperlukan jika komponen induknya telah memiliki atribut out scroll atau atribut tersebut sudah dalam keadaan enable. Maaf, itulah fungsi dari HS scroll bar ya teman. Seperti ini fungsinya, tampilannya seperti ini teman. Seperti ini tampilannya itu dari HS scroll bar. Selanjutnya yaitu image list teman-teman. Coba image list. Oke, image list ini menampilkan daftar gambar, banyak gambar yang bisa disimpan di image list yang nantinya bisa digunakan oleh kontrol lain. Teman-teman, oleh kontrol lain. Oke, sabar dari yaitu image list ya teman-teman. Bukan daftar gambar yang banyak gambar yang bisa disimpan di image list yang nantinya bisa digunakan oleh kontrol lain seperti list view, true view, dan troll shape. Ya, teman-teman, itulah fungsi dari image list. Selanjutnya yaitu label. Fungsi dari label ini teman-teman, kita coba kita lihat label. Oke, ini label. Fungsi dari label yaitu untuk menampilkan teks di mana nantinya isi di dalamnya tidak bisa diberi masukan oleh pengguna seperti halnya text box ya teman-teman. Itulah fungsi dari label. Selanjutnya itu link label itu. Oke, link label itu berfungsi sebagai sama seperti label ya teman-teman. Tadi data sama seperti label, namun bisa memiliki link ke aplikasi atau www atau www. Jika diklik, pengguna akan dibawa ke alamat URL yang ditentukannya. Jika alamat URL ada internet, otomatis browser akan menampilkan alamat tersebut ya teman-teman. Itulah fungsi dari link label. Selanjutnya itu list box. Oke, list box. List box yaitu menampilkan item-item dalam ini teman-teman, item-item dalam bentuk kotak di mana semua item ditampilkan di dalam daftar. Jika jumlah item lebih banyak dari ukuran list box, maka list box otomatis memiliki scroll bar vertikal yang dapat dipakai untuk menampilkan sebuah item tersebut ya teman. Itu adalah fungsi dari ini teman-teman, dari list box. Sekarang kita lanjut ke list view ya teman-teman. Fungsi dari list view, fungsi atau kerja dari list view ini yaitu menampilkan item-item 1 dari 5 tampilan yang berbeda teman-teman. Selanjutnya masked text box. Masked text box yaitu menerima input dari pengguna seperti halnya text box, namun isi di dalamnya nantinya dapat dimasking menggunakan format tertentu. Ini cocok untuk pengisian nomor telepon atau sejenisnya ya teman-teman, dimana jika dimasukkan akan otomatis diganti menjadi ini teman-teman. Contohnya kita beri masukkan nomor ini teman. Contoh kita beri masukkan nomor 0245347125023198. Nanti akan otomatis diganti menjadi 024392570122798. Teman, otomatis akan diganti ya teman-teman. Itulah fungsi dari ini teman-teman, fungsi dari masked text box. Selanjutnya kita itu menu strip ya teman-teman. Menu strip ini berfungsi sebagai menampilkan perintah dan aplikasi yang dikelompokkan menurut fungsinya ya teman-teman. Itulah fungsi dari menu strip. Selanjutnya itu message queue ya teman-teman. Oke, yaitu menyediakan akses ke queue di message queue server. Oke, itulah fungsi dari message ini ya teman-teman. Selanjutnya itu mount calendar ya teman-teman. Oke, mount calendar. Mount calendar itu menampilkan kalender bulanan di mana pengguna bisa memilih tanggal ya teman-teman. Oke, selanjutnya itu notif icon. Notif icon ini berfungsi menampilkan untuk menampilkan menampilkan ikon di area notifikasi ketika program berjalan. Lokasi area notifikasi adalah di sebelah kanan taskbar Windows ya teman-teman. Oke, selanjutnya itu numeric up down ya teman-teman, yaitu berfungsi untuk menampilkan daftar angka di mana pengguna dapat menggulung menggunakan tombol up dan down ya teman-teman. Oke, selanjutnya yaitu open file dialog.
Open file dialog ini berfungsi sebagai menampilkan jendela dialog yang meminta pengguna untuk memilih file tertentu untuk dibuka ya teman-teman. Itu adalah fungsi dari open file dialog. Selanjutnya page setup dialog ya teman. Page setup dialog itu berfungsi sebagai menampilkan jendela dialog yang memungkinkan pengguna mengubah pengaturan yang berkaitan dengan halaman seperti margin dan orientasi kertas ya teman-teman. Coba seperti ini. Itu adalah fungsi dari page setup dialog ya teman-teman. Selanjutnya yaitu ini teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke picture box ya teman-teman. Picture box ini menampilkan gambar yang tampilannya bisa diatur sedemikian rupa ya teman-teman. Itulah fungsi dari picture box ya teman-teman. Seperti ini, yaitu menampilkan gambar yang tampilannya bisa diatur sedemikian rupa. Selanjutnya setelah itu picture box selanjutnya itu print dialog. Print dialog ini berfungsi sebagai menampilkan kotak dialog yang berkaitan dengan pengaturan pencetakan ya teman-teman. Selanjutnya yaitu print dokumen. Print dokumen ini mendefinisikan objek yang dikirim ke printer. Itu yaitu print preview control. Print dokumen itu teman-teman, mendefinisikan objek yang dikirim ke printer. Selanjutnya print preview control ya teman-teman. Tadi print dokumen, sekarang print preview control, yaitu mempresentasikan bagian dari print preview yang menampilkan dokumen yang sedang di preview. Control ini tidak menampilkan berbagai dialog ataupun tombol ya teman-teman. Itu fungsi dari preview control. Selanjutnya itu print preview dialog, menampilkan kotak dialog yang menampilkan preview kepada pengguna berupa apa yang akan dicetak ya teman-teman. Itu fungsi dari print preview dialog. Selanjutnya itu proses. Fungsi dari proses ini yaitu menyediakan akses ke proses lokal atau remote dan memungkinkan pengguna menghentikan atau menginisialisasi proses-proses lokal ya teman-teman. Selanjutnya yaitu progress bar. Progress bar ini berfungsi sebagai menampilkan sebuah bila yang mengidentifikasikan kemajuan operasi pengguna tertentu ya teman. Itu fungsi dari progress bar. Selanjutnya yaitu property grid. Property grid ini menampilkan antarmuka untuk melihat properti dari objek-objek tertentu ya teman-teman. Selanjutnya itu radio button. Fungsi dari radio button ini memungkinkan pengguna untuk memilih salah satu opsi dari beberapa pilihan yang dikaitkan dengan tombol-tombol lainnya ya teman-teman. Selanjutnya itu rig text box. Fungsi dari rig text box ini itu menampilkan fasilitas pengeditan teks dan performatan yang kaya dan fitur lain seperti performatan karakter dan paragraf ya teman-teman. Ini fungsi dari rig text box. Selanjutnya itu save file dialog ya teman-teman. Save file dialog ini berfungsi sebagai menampilkan kotak dialog yang meminta pengguna untuk memilih lokasinya. Seperti ini. Ya, itu dari save file dialog. Selanjutnya itu serial port. Fungsi dari serial port ini yaitu mempresentasikan sumber daya serial port. Selanjutnya yaitu service controller. Service controller ini menyediakan kemampuan untuk berkomunikasi query, manipulasi, dan menghentikan layanan Windows Service. Selanjutnya itu split container. Seperti ini. Yang untuk panel 1 dan panel 2 ya teman. Fungsi dari split container ini ya teman-teman, itu membagi dua area display dari kontainer menjadi dua panel yang bisa diatur ukurannya, di mana Anda bisa menambahkan kontrol ke dalamnya teman-teman. Selanjutnya splitter
Filter ini membagi area display dari kontainer menjadi dua panel yang bisa diatur ulang ukurannya, teman-teman. Coba ini teman-teman, kita bisa membaginya kembali. Oke, jadi 3. Fungsi dari ini teman-teman, splitter. Selanjutnya yaitu status strip. Status strip yaitu berfungsi menampilkan informasi ke pengguna tentang objek yang sedang dilihat, komponen-komponen objek atau operasi objek. Itulah fungsi dari status strip. Oke, selanjutnya yaitu tab control, ya teman-teman. Tab control ini kita lihat tab control. Oke, tab control itu muncul tab control seperti itu. Fungsinya itu mengatur dan menampilkan kumpulan tab di mana tiap tab bisa memiliki kontrol dan komponennya, teman-teman. Selanjutnya yaitu tabel layout panel. Lihat tabel layout panel, ya teman-teman. Itu fungsinya yaitu menangani layout dari komponen-komponen, kemudian mengaturnya dalam format tabel secara otomatis. Itulah fungsi dari tabel layout, ya teman-teman. Itu selanjutnya yaitu text box. Text box ini berfungsi untuk memungkinkan pengguna memasukkan teks yang bisa lebih dari satu baris dan menyediakan kemampuan pengeditan dan masking, ya teman-teman. Coba kita lihat. Oke, seperti ini. Itu fungsi dari text box. Selain itu timer, teman-teman. Timer, ya teman-teman. Timer itu berfungsi sebagai komponen yang mengeksekusi event pada interval yang dapat ditentukan oleh pengguna, teman-teman. Oke, selanjutnya itu tool strip. Tool strip itu berfungsi sebagai komponen yang menyediakan toolbar dan elemen antarmuka lain yang mendukung berbagai opsi lain. Selain itu bisa mendukung overload dan pengaturan ulang saat program berjalan, ya teman-teman. Itulah fungsi dari tool strip, teman-teman. Selanjutnya itu tool strip container. Tool strip container ini menampilkan panel di setiap sisi form yang bisa mengandung satu atau lebih komponen seperti tool strip, menu strip, atau status strip, ya teman-teman. Itu fungsi dari tool strip. Selanjutnya itu tool tip, ya teman-teman. Yaitu menampilkan informasi keika menggunakan pergerakan pointer di atas kontrol tertentu, ya teman-teman. Selanjutnya lagi itu, ya teman-teman, trackbar. Yaitu trackbar, ya teman-teman. Trackbar memungkinkan pengguna memilih antara kisaran nilai dengan cara bergerakan penanda bila tertentu. Penanda di bila tertentu. Bila, ya teman. Itu punya trackbar. Selanjutnya itu true view, ya teman-teman. True view menampilkan koleksi hierarki item-item yang memiliki label yang nantinya bisa diberi gambar, ya teman-teman. Itu adalah true view. Selanjutnya itu full scroll bar memungkinkan komponen induknya untuk mengulirkan isi di dalam secara vertikal. Komponen ini tidak diperlukan jika komponen induknya sudah memiliki atribut out scroll yang aktif. Yang terakhir yaitu ini, teman-teman. Oke, yang terakhir yaitu web browser. Fungsi web browser ini memungkinkan pengguna membuka halaman web dari dalam form. Oke, jadi sampai di situ saja video tugas saya tentang penjelasan fungsi dari komponen-komponen yang terdapat di dalam aplikasi Microsoft Visual Studio 2010, ya teman-teman. Sekian dan terima kasih.